Baca itu, 99% identik. Kamu mau alasan apa lagi? Mau bilang kalau DNA itu juga cuma kebetulan? Rina, aku bisa jelasin. Ini nggak kayak kamu ulang. Ini nggak kayak yang kamu pikirkan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Penipu! Kamu selingkuh pas baru kita nikah. Kamu hamilin dia pas aku lagi kerja keras buat masa depan kita. Dan puncaknya, kamu jadiin aku pengasuh gratis buat anak kamu. Kamu lihat ini mas, 7 tahun mas, 7 tahun aku minum obat, disuntik, bolak-balik rumah sakit sampai badanku rasanya mau remuk. Tapi hasilnya tetap nol. Aku merasa gagal jadi perempuan. Aku malu sama kamu. Udah Rina, jangan mulai lagi. Aku juga capek lihat kamu nangis setiap bulan cuma gara-gara kertas hasil lab itu. Kamu pikir aku nggak tertekan ditanya mama terus soal cucu? Iya, terus aku harus gimana? Aku mandul mas. Itu kan yang kamu mau denger. Kamu pasti nyesal kan nikah sama aku? Makanya berhenti ngeratapi rahim kamu itu. Lihat ini ada panti asuhan yang butuh orang tua. Daripada uang kita habis buat dokter yang gak guna, mending kita adopsi anak. Ini solusinya Rina, biar rumah ini gak sepi kayak kuburan lagi. Adopsi? Kamu serius mau besarin anak orang lain? Aku serius, malah aku udah buat janji sama pengelolanya hari ini. Ayo ikut, jangan banyak mikir lagi kalau mau masalah ini selesai. Ini Bimo, dia baru 6 tahun, anaknya penurut, ganteng, dan jujur aja dia paling banyak mencuri perhatian di sini. Nah ini nih yang aku maksud Rina. Lihat mukanya, dia punya aura yang beda. Aku ngerasa cocok banget sama anak ini. Kayak ada ikatan batin yang langsung nyambung. Kamu kok semangat banget mas. Kita belum tanya latar belakangnya. Ibu Ratna, kalau boleh tahu orang tua kandungnya kemana ya? Ibunya udah meninggal 2 tahun lalu, namanya Siska. Kasihan sekali, selama ini Bimo cuma dibiayai donatur anonim yang... sebentar, donatur itu sering kirim mainan robot yang mirip sama yang bapak bawa sekarang. Kebetulan ya? Itu cuma kebetulan aja. Nggak penting soal donatur itu. Sekarang yang penting berapa biaya administrasinya. Saya mau proses cepat, nggak pakai lama. Mas, santai sedikit napa sih? Kenapa kamu kayak dikejar setan gitu sih? Bu Ratna, saya mau lihat Bimonya langsung sekarang. Bisa? Tentu, mari ikut saya ke halaman. Bimo biasanya lagi main di sana jam segini. Hei, jagoan, lihat nih, aku bawain robot yang pasti kamu suka. Bagus kan? Wah, keren banget. Kok Om tahu aku suka robot yang kayak gini? Padahal aku cuma bilang sama Ibu Ratna. Makasih ya, Om baik. Mas, kok bisa pas banget ya? Aku aja nggak tahu Bimo suka itu. Terus kamu lihat deh, rambutnya, senyumnya. Kamu gak ngerasa dia mirip banget sama kamu? Apalagi kalau lagi ketawa. Alah, kamu itu terlalu banyak nonton drama, Rina. Semua anak kecil kalau ketawa ya mirip-mirip aja. Udahlah, yang penting dia nyaman sama kita. Bimo, mau kan tinggal di rumah Om sama Tante? Mau Om, jangan tinggalin Bimo lagi ya. Hah? Lagi? Emang sebelumnya kamu pernah kesini tanpa aku? Mas Demian, jawab aku. Udah, jangan dibahas di sini. Malu dilihat orang panti asuhan. Kita pulang yuk. Aku beresin berkasnya segera biar dia bisa tidur di rumah kita malam ini.
Ini akta kematian Siska Rahayu. Kamu pikir aku bakal lupa nama ini, Mas? Nama perempuan yang kamu cintai sebelum kamu dijodohin sama aku. Kamu apa-apaan sih, Rina? Malam-malam bukannya tidur malah bongkar-bongkar berkas yang aku urus ini. Siska itu nama pasaran di negara ini. Ada ribuan bahkan jutaan orang yang namanya Siska. Jangan kamu sangkut pautin sama masa lalu aku yang udah lama aku lupain ini. Jangan anggap aku bodoh, Mas. Aku diam waktu di panti kamu maksa harus Bimo yang kita bawa pulang. Tapi sekarang semua jadi masuk akal. Kamu tahu mainan favoritnya. Kamu tahu dia suka robot-robotan itu. Kamu nggak lagi adopsi anak panti kan? Kamu lagi bawa anak haram kamu masuk rumah ini. Jaga mulut kamu ya. Kamu itu harusnya bersyukur. 7 tahun aku sabar nunggu rahim kamu isi. Tapi apa? Kosong. Sekarang aku kasih kamu solusi supaya kita kelihatan kayak keluarga normal. Kamu malah sibuk jadi detektif gadungan. Aku lakuin ini buat kita, buat kebahagiaan kamu juga. Buat kebahagiaan aku buat nebus dosa perselingkuhan kamu sama perempuan itu. Kamu jadiin aku tameng. Kamu mau aku ngerawat darah daging perempuan yang dulu kamu puja-puja itu, sementara aku sendiri gak bisa punya anak. Kamu jahat, Mas. Kamu bener-bener iblis. Cukup, aku gak mau denger omong kosong ini lagi. Kalau kamu terus-terusan curiga dan bikin drama kayak gini, mending Bimo aku balikin ke panti sekarang juga. Tuduhan kamu itu tanpa dasar, Rina. Kamu mau itu? Kamu mau kita sendirian lagi di rumah yang kayak kuburan ini? Hah? Balikin aja. Kalau emang dia bukan anak kamu, kenapa kamu takut banget? Aku tahu sejarahnya. Kenapa kamu harus sembunyiin berkas itu? Di berangkas yang kuncinya cuma kamu yang tahu. Kamu panik kan? Kamu takut kedok kamu kebongkar. Kalau aku tahu siapa donatur anonim yang selama ini biayain Bimo di panti. Pusing aku ngomong sama orang yang gak waras kayak kamu. Aku mau keluar cari angin. Jangan cari aku kalau aku gak pulang malam ini. Pergi aja, lari aja terus kayak pengecut. Tapi inget ya, aku nggak bakal berhenti sampai di sini. Aku bakal cari tahu siapa donatur itu dan cari tahu siapa sebenarnya Bimo. Kalau benar itu kamu, aku bakal pastiin hidup kamu hancur sehancur-hancurnya. Rina, aku nggak mau nakut-nakutin kamu. Tapi tadi pas ambil darah Bimo, aku kaget. Bentuk telinganya, tatapan matanya, itu Demian banget. Kamu serius cuma cek kesehatan biasa? Aku nggak tenang, Santi. Aku nemu nama mantan Damian di berkas panti itu. Aku mau kamu tes DNA Bimo sama barang ini. Tolong, aku harus tahu kebenarannya. Hah, oke, aku bantu. Wajah bisa mirip karena kebetulan, Rin. Tapi DNA nggak bisa bohong. Kalau hasilnya keluar dan ternyata dugaanku benar, kamu harus siap mental. Kamu mau lanjut? Lanjut. Aku nggak mau jadi istri bodoh yang melihara anak hasil perselingkuhan suamiku sendiri. Kabari aku secepatnya ya, sebelum aku gila karena nebak-nebak sendiri. Siap, aku bakal urus lewat jalur belakang biar nggak ada yang tahu. Sekarang mending kamu pulang. Pura-pura biasa aja di depan Demian sampai hasil ini keluar. Pokoknya bereskan, Pak Broto. Jangan sampai ada aliran dana dari rekening pribadiku ke panti itu yang terlacak. Rina udah mulai curiga. Dia tanya-tanya soal nama Siska Rahayu. Pusing aku. Tenang Mas Damian, semua udah saya tutupi. Tapi kamu jangan ceroboh. Ingat, harta warisan ibumu yang kaya raya itu syaratnya kamu harus tetap sama Rina. Kalau ketahuan kamu punya anak hubungan gelap sama Siska Rahayu, habis kamu. Aku tahu, aku cuma mau anakku darah dagingku sendiri tinggal di rumah ini. Siska udah mati, dia cuma ninggalin Bimo buat aku. Rina itu mandul, dia harusnya makasih. Aku bawain anak buat dia urus. Kamu main api Damian. Rina itu gak sebodoh yang kamu kira. Kalau sampai dia tahu kamu selingkuh sama mantan pacarmu di tahun pertama pernikahan, sampai Siska Rahayu hamil, dia bisa tuntut kamu habis-habisan. Hah, dia gak akan tahu
Dia itu udah terlanjur sayang sama Bimo. Besok aku mau siapkan dokumen tambahan. Aku harus pastiin jejak-jejakku di masa lalu hilang tanpa bikin Rina curiga. Mas Damian, bisa ke rumah sakit sekarang. Bimo mimisan, Mas. Mas Damian, bisa ke rumah sakit sekarang. Bimo mimisan, Mas. Mas, Bimo lemes banget. Darahnya gak berhenti keluar dari hidung. Terus gimana kata dokter? Bimo nggak apa-apa kan? Dia nggak boleh kenapa-napa. Keluarga Bimo, begini Pak, Bu. Bimo butuh transfusi segera karena kehilangan banyak darah, tapi golongan darahnya sangat langka, AB negatif, dan dia punya reaksi alergi obat yang sangat spesifik. Kami harus hati-hati. Apa ada dari orang tua yang punya kondisi yang sama? Saya Dok. Saya AB negatif dan saya punya alergi obat yang dokter maksud. Pakai darah saya aja sekarang juga. Tolong cepet, dia itu anak saya. Anak saya? Mas, kamu bilang apa? Golongan darah AB negatif yang selangka itu bisa sama persis, bahkan alergi juga. Ini bukan kebetulan lagi, Mas. Jawab jujur, Mas. Apa dugaan aku di kamar itu benar? Dok, abaikan dia. Ayo sekarang, saya harus kasih darah saya buat Bimo. Tiket pesawat ke Bali, tanggalnya. Hah? Ini aku inget banget. Ini kan pas aku lagi dinas ke Surabaya tahun pertama kita nikah. Kamu bilang kamu di rumah aja karena sakit. Mas, ternyata kamu pergi sama dia. Siska, kamu lagi hamil di foto ini. Dan taman di belakangnya. Mas Damian, ini taman yang selalu kamu bilang tempat paling damai buat kamu, Mas. Jahat kamu, Mas. Aku harus hubungin Santi sekarang. Hasil DNA itu harus jadi paku buat peti mati kebohongan kamu. Baca itu, 99% identik. Kamu mau alasan apa lagi? Mau bilang kalau DNA itu juga cuma kebetulan? Rina, aku bisa jelasin. Ini nggak kayak kamu ulang. Ini nggak kayak yang kamu pikirkan. Aku nggak mau kehilangan kamu. Penipu! Kamu selingkuh pas baru kita nikah. Kamu hamilin dia pas aku lagi kerja keras buat masa depan kita. Dan puncaknya, kamu jadiin aku pengasuh gratis buat anak kamu sama perempuan ini. Kamu pikir aku ini apa, Mas? Kamu anggap aku manusia atau cuma keset kaki? Iya, dia anakku. Siska itu cinta sejatiku. Aku nikah sama kamu cuma karena dipaksa mama. Kamu nggak lupa kan? Kita itu nikah karena perjodohan. Aku bawa Bimo ke sini karena Siska itu udah mati dan aku nggak mau anakku hidup terlantar di panti. Harusnya kamu seneng kan punya anak? Itu kan yang kamu mau selama ini. Biadab, jangan bawa-bawa keinginan aku buat jadi tameng dosa kamu. Aku emang gak bisa hamil. Aku emang mandul. Tapi bukan berarti aku bisa diinjak-injak harga diriku kayak gini. Aku pergi. Jangan harap kamu bisa lihat Bimo lagi. Aku bawa Bimo pergi dari sini. Mama, Bimo mau kemana, Mama? Bimo ngantuk, mau tidur. Kita main ke rumah nenek ya sayang.
Katanya kamu mau ketemu nenek kan? Terus papa nggak ikut? Papa kerja, nanti papa nyusul. Mama, jangan pergi. Mama jangan marah lagi ya. Bimo janji bakal jadi anak baik. Jangan balikin Bimo ke panti, Ma. Aku takut sendirian. Ya Tuhan, kenapa harus anak ini? Kenapa takdir sekejam ini sama aku, Bu? Aku sayang banget sama dia. Tapi setiap aku lihat wajahnya, aku lihat pengkhianatan Damian dan perempuan itu. Rasanya sakit hati aku, Bu. Hancur hati aku. Istighfar Rina, ibu tahu ini berat. Ibu juga sakit hati dengar Damian setega itu jadiin kamu pengasuh buat anak selingkuhannya. Tapi kamu lihat anak ini, dia nggak milih lahir dari rahim siapa. Dia cuma tahu kamu itu surganya. Apa aku harus tetap jadi orang baik, Bu? Setelah Mas Damian injak-injak harga diriku, Damian bilang aku mandul. Dia bilang dia bawa Bimo biar aku nggak kesepian. Ternyata itu semua cuma cara dia biar bisa kumpul sama darah dagingnya pakai tenaga aku. Aku mau buang anak ini rasanya, tapi aku nggak bisa, Bu. Jangan jadi jahat karena orang lain jahat sama kita, Rin. Kalau kamu balikin Bimo ke panti, kamu bakal nyesel seumur hidup karena kamu sudah anggap dia anak sendiri. Kamu jangan kasih ampun buat Damian. Laki-laki kayak gitu nggak pantas dapat maaf cuma-cuma. Dia udah manfaatin ketulusan kamu. Aku harus buat perhitungan. Kalau Mas Damian mau status ayah dan mau Bimo tetap di rumah, dia harus bayar mahal, sangat mahal sampai dia nggak bisa punya apa-apa lagi. Besok pagi-pagi sekali, aku akan temui Pak Broto. Aku mau semua aset dia pindah ke tangan aku. Minum dulu, kamu butuh tenaga buat perang besok. Jangan kasih celah buat laki-laki penipu itu. Rina, kamu keterlaluan. Kamu tahu aku kerja keras buat ngumpulin semua ini. Masa kamu mau ambil semuanya cuma gara-gara satu kesalahan? Satu kesalahan, kamu selingkuh sama Siska tepat setelah kita nikah. Itu bukan kesalahan, itu rencana. Dan sekarang aku punya rencana yang lebih bagus. Kamu ingat kan, kenapa mama kamu dulu nolak Siska mentah-mentah? Katanya Siska itu gak lepal dan cuma mau numpang hidup. Kenapa kamu bawa mama? Karena mama kamu itu bangga banget sama aku. Dia pikir aku menantu ideal yang bisa jaga martabat keluarga. Coba kamu bayangin, apa yang bakal mama kamu lakuin kalau dia tahu anak adopsi yang dia sayang ini ternyata anak haram. Kamu sama Siska, perempuan yang paling dia benci di dunia ini. Rina, jangan. Mama bisa jantungan kalau tahu itu. Kamu tahu sendiri kan, dia udah nyiapin warisan besar buat kita karena dia pikir kita keluarga harmonis. Hah, warisan itu hadiah karena kamu jadi suami baik buat aku, Mas. Begitu dia tahu kamu malah ngasih dia cucu dari darah Siska, dia nggak cuma bakal jantungan, dia bakal coret nama kamu dari daftar warisan detik itu juga. Kamu mau jadi gelandangan yang nggak punya apa-apa. Aku nggak mau kehilangan soalnya. Makanya pilih, kasih semua aset itu ke aku sebagai jaminan tutup mulut, atau aku telepon mama kamu sekarang juga. Aku kasih tahu semuanya, dan kamu silahkan angkat kaki dari rumah tanpa bawa 1 sen pun. Pilih mana, harta ini pindah ke aku atau hilang diambil mama kamu. Kamu bener-bener tahu cara matiin langkahku, Rin. Aku cuma belajar dari kamu, Mas. Kamu yang ngajarin aku kalau cinta itu nggak ada harganya dibandingkan pengkhianatan. Pak Broto, pastikan semua aset ini pindah nama ke aku secepatnya. Dengan semua aset ini atas nama aku, maka kamu gak bisa macem-macem lagi sama wanita lain. Selingkuh itu penyakit, dan aku gak mau penyakit kamu itu kambuh.
lihat, aku udah bisa seimbang. Aku hebat kan, Ma? Iya sayang, anak mama emang paling hebat. Kita masuk yuk. Mama udah buatin makanan kesukaan kamu. Kita berdua aja, oke? Papa nggak ikut makan, Ma. Kok Papa diem aja di sana kayak patung? Papa lagi merenung sayang. Biarin aja. Dia emang harus belajar jadi patung di rumah ini. Ayo masuk, udah mau maghrib nih. Oh iya mas, kalau mau makan masak sendiri aja ya. Aku cuma masak buat aku sama Bimo.